Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sungguh saya bersyukur pada malam hari ini kalau kita boleh sama-sama berkumpul, dipersatukan walau hanya lewat bermodulasi. Namun saya percaya bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang selalu mengingatkan kita dan selalu menuntun kita untuk tetap ada di dalam persekutuannya yang indah. Apalagi kalau kita pada saat ini ya, kita boleh dikatakan lebih banyak orang mengatakan bahwa kita sedang berada di akhir-akhir zaman. Dan tentunya bagaimana kehidupan kerohanian kita mulai terus dibentuk agar kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Karena kita ketahui sendiri bahwa ini merupakan satu pertandingan iman kita sampai pada kesudahannya. Sehingga ketika kita ada saat ini, kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan, sehingga ketika kita pun ada di dunia kerja, usaha kita, lingkungan kita, di delta kita masing-masing, kita boleh menjadi firman yang hidup bagi sesama kita. Karena kita ketahui sendiri sebagaimana firman mengatakan bahwa akan ada masanya, akan ada waktunya ketika kita ingin mencari firman, kita sudah tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama puaskan dahaga kita untuk memperoleh firman Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang indah dengan sesama kita. Satu iman kita ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya dalam tema kita masih sama ya. Dalam 1 bulan yang berjalan di bulan Maret ini, kita masih belajar pada Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat ya. Mari kita sama-sama membuka dan membaca kembali di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman ini sudah menjadi ayat mas kita ya, karena dari tanggal 1 sampai saat ini, dari ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah malam, kita sudah menghayati ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada beberapa gereja mungkin atau hampir semua ya, kita saat-saat ini pun kita sudah masuk pada penghayatan Minggu Sengsara. Karena bulan depan kita akan masuk pada Jumat Agung dan Paskah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di masa-masa Minggu Sengsara ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa bagaimana hati kita yang murni, tangan kita yang bersih, kita jauh dari penipuan, dan kitalah yang boleh untuk ada di gunung Tuhan, kemuliaan Tuhan. Namun kita menyadari bahwa ini merupakan suatu persyaratan yang mutlak, yang tidak bisa kita rubah. Dan tentunya sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan, kalau kita ikut syaratnya pemazmur, tentunya kita semua tidak bisa. Termasuk saya pribadi, Bapak Ibu. Saya pun jujur tadi siang di tempat kerja, saya sempat agak emosian, makanya mungkin saya sempat status ya di FB, bagaimana ada mantan ya boleh dikatakan kepala daerah yang tiba-tiba memang sakit dan harus harus dirawat. Namun bertepatan pada saat itu sebelum dia datang, dari tim UGD sedang melayani juga orang yang sebelum dia ya sedang melayani orang yang butuh pertolongan yang urgent, karena dia henti nafas saat dia makan, tiba-tiba sesak nafas dan pada akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi pada saat memang
tim kami sedang memberikan bantuan, datang juga ya orang yang ya boleh dikatakan petinggi ya, tapi sudah pensiun. Jadi itulah saya katakan. Dan memang saat dia bawa, karena dengan ajudan-ajudannya, sehingga ajudannya agak sedikit berusaha untuk sesegera mungkin ya. Sementara kita pun tahu sendiri bahwa tidak dalam tim ini tidak terlalu banyak orang, jadi kita harus berbagi ya. Namun kami pun melihat kondisinya ya, tentunya kita lihat dari kondisi mana yang harus kita bantu urgent ya, dikategorikan urgent, sehingga terjadi perdebatan Bapak Ibu. Dan di situ memang saya katakan, waduh, itu adalah istilah post power syndrome. Dia berpikir bahwa dia masih ada di dalam kekuasaan, sehingga seenaknya untuk memerintah ya. Makanya saya katakan setiap masa ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Demikian halnya saya sebagai penanggung jawab channel di Rumah Kasih. Tentunya saya tidak akan selama-lamanya menjadi penanggung jawab channel. Bagaimana kita akan tetap ada kaderisasi ya, pergantian demi pergantian, agar setiap masa itu ada orang-orang generasi baru yang bisa memimpin dan bisa menyumbangkan ide-ide yang baru Bapak Ibu. Nah, kembali dari kesaksian yang saya boleh sampaikan saat ini. Saya pun memang emosi Bapak Ibu. Saya coba untuk berdebat, namun tetap berusaha sebagaimana mungkin agar tidak memang membuat perasaan keluarga pasien. Saya menyadari bahwa ketika pun diperhadapkan seperti itu, pasti kekalutan ya, lebih menguasai pikiran mereka daripada pemikiran normal. Dan itulah saya katakan, jadi ketika selesai semua, saya pun katakan, Tuhan, sebentar saya akan membawakan firman. Dan firman ini tentang bicara orang pribadi yang murni. Namun siang hari ini saya pun sudah terbawa ya, terbawa emosi. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Padahal orang yang ada di dalam Tuhan harusnya mempunyai buah roh. Dan buah roh itu salah satunya adalah pengendalian diri Bapak Ibu. Itu yang saya boleh katakan. Sehingga saya katakan secara manusia, persyaratan oleh pemazmur, satupun orang di dunia ini tidak ada yang bisa memenuhi syarat. Kita semua orang berdosa. Dan terkadang lewat keberdosaan kita, iblis mempergunakan kesempatan untuk mengintimidasi kita. Dan saat ini, intimidasi iblis ini setiap masa pun berubah-ubah Bapak Ibu. Dari masa ke masa, dia tidak stagnan. Bukan untuk datang menakut-nakuti. Kalau dulu mungkin dia akan menakut-nakuti anak Tuhan. Tapi saat ini, iblis coba memasuki kehidupan kekristenan kita dengan merasa diri benar. Merasa diri benar di dalam pelayanan, dimanapun, organisasi manapun dalam pelayanan, kita pasti akan menemukan orang yang merasa diri benar. Tanpa kita menyadari bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, itu hanya ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga pun saya bersyukur, tentunya ada beberapa ya, mungkin di sini jemaat di Manado, jemaat Gemim, kita masuk dalam perenungan penghayatan firman Tuhan ya, sepanjang 1 minggu ini adalah yang terdapat dalam Yesaya 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di situ menceritakan bagaimana teguran ya Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang pada saat itu Yehuda, karena terbagi dua ya. Dia menegur bangsa Israel. Bagaimana mereka berpuasa, mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Berpuasa namun tidak didengar Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka melakukan puasa,
namun ternyata mereka masih juga berdebat-debat dengan orang, dengan mereka. Ini yang menjadi perenungan kita untuk Gemi, mungkin Om Bambang, Om Bambang Suhono ya, Bunda Lady, dan ada beberapa mungkin yang saat ini ya kita merenungkan masalah itu. Perenungan kita di gereja Gemim ya. Kenapa doa dan puasa bangsa Israel tidak diakui? Karena masih banyak perbantahan terjadi di saat mereka berpuasa. Mereka sering melakukan bahkan memukul Bapak Ibu. Coba saya biar tidak keliru, kita coba buka dulu pembacaan itu dan saya minta izin ya saya coba untuk membacakannya. Ini di dalam Yesaya 58 ayatnya yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukumnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukumnya, hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Kita lihat di ayat yang ketiga itu ya, itu adalah pertanyaan. Dan sesungguhnya kamu berpuasa, nah ini yang ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga kalau kita melihat pada tema kita saat ini, yang ada di dalam Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dan ayat yang 4, penekanan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Maka saya pun mengatakan berulang kali bahwa secara manusia kita tidak masuk dalam kategori itu. Dan bahkan cerita bangsa Israel pun setelah pemazmur, itu kita boleh lihat bahwa ternyata berapa banyak kita yang melakukan doa dan puasa, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena hanya sebatas keagamaan, Bapak Ibu. Hanya rutinitas saja yang mereka lakukan. Oleh karena itu saya katakan, di masa-masa sekarang, cara intimidasi iblis bukan dengan ketakutan, Bapak Ibu. Tetapi dengan merasa dirinya benar. Berpikir bahwa apa yang dia buat itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga berapa banyak terjadi perdebatan tentang khotbah, tentang ajaran. Ya. Padahal kalau mau dipikir, mereka itu satu perguruan. Ya. Berapa banyak? Kadang saya perhatikan mereka ternyata satu perguruan tinggi teologi ya. Ya. Mereka sama-sama persekutuan ada di dalam, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada perbedaan pandangan tentang firman Tuhan, terjadilah perdebatan, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat saat ini ya di YouTube, beberapa minggu terakhir, ada pendeta harus mengkoreksi khotbah pendeta yang satu. Dan mereka itu sama-sama pendeta besar ya di Indonesia mungkin. Ya, kita lihat di YouTube. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan, namun tentunya kita sudah sering melihat. Bahkan perdebatan tentang perpuluhan pun terjadi akhir-akhir ini. Ada yang bilang 20%, ada yang bilang 10%. Perdebatan semuanya terjadi. Itu bukan karena mereka tidak tahu. Itu bukan karena mereka apa yang dikatakan itu sebenarnya salah, tidak. Karena posisi saat ini bukan membenarkan yang salah, tetapi ingin mengakui bahwa dirinya yang benar, yang lain itu perlu diluruskan. Oleh karena itu,
di masa-masa saat ini, kita masuk, ada di dalam minggu-minggu sengsara, penghayatan minggu sengsara. Mari Bapak Ibu, kita kembali pada panggilan kita yang sebenarnya. Kita memang tidak layak, namun kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melayakkan kita, Bapak Ibu. Dia sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Dari oma, opa kita, orang tua kita sampai saat ini. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita harus mengimani bahwa sebenarnya itu karena kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun mungkin akan ada pertanyaan, kalau Tuhan mengasihi saya, tapi kenapa pergumulan di dalam kehidupan saya tidak pernah berakhir? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa usaha saya harus goyang? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa orang-orang yang saya kasihi, yang saya rindukan harus pergi? Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun, tahukah kita, sadarkah kita, bahwa kalau saat ini kita masih mendengarkan modulasi yang ada. Kalau saat ini Bapak Ibu masih menggunakan kuota dan bisa terhubung di Rumah Kasih 231. Itu bukan karena kebetulan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi sadarlah bahwa karena kasih Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini, Bapak Ibu. Bukan berarti kita dekat dengan ibadah. Bukan berarti keseringan kita berdoa. Dan Tuhan janjikan bahwa kita tidak lepas dari masalah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi janji Tuhan ya dan amin adalah Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Sehingga Rumah Kasih ini punya patokan dalam Mazmur 23. Satu pasal dari tema perenungan kita pada malam hari ini. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur, menguatkan, melindungi kita sampai saat ini. Sebagaimana Rumah Kasih boleh ada, sebagaimana rekan-rekan boleh hadir, boleh mendengarkan setiap firman-firman Tuhan yang dibentangkan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Rumah Kasih. Itu karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu karena Tuhan melihat bahwa kekuatan kita lebih dari orang lain. Sehingga Tuhan katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu kalau ada masalah saat ini, kalau ada pergumulan, jangan jadikan pergumulan di atas beban kita yang besar. Jangan jadikan pergumulan itu sesuatu yang sangat besar sehingga kita tidak bisa melangkah. Tetapi terkadang pergumulan itu hanyalah kecil di mata Tuhan. Tapi kadang kita melihat pergumulan itu sangat besar. Saya sebenarnya katakan setiap saya berkhotbah, kadang saya takut Bapak Ibu ya. Karena seperti kita tahu sendiri dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua untuk yang mendengar dan yang berbicara. Dan hari ini saya katakan, saya berdiri dalam pergumulan Bapak Ibu. Dan pergumulan yang saya boleh rasakan saat ini sebenarnya bertubi-tubi Bapak Ibu. Baik di dalam keluarga saya sendiri, dalam rekan kerja, dalam hubungan secara sosial, bahkan orang tua. Saya boleh katakan Tuhan sebenarnya saya tidak mampu. Ketika kami mencoba di tahun lalu untuk sedikit memang merenovasi rumah, karena ini perumahan bersubsidi Bapak Ibu ya. Kebetulan kami dapat KPR subsidi, jadi ya boleh dikategorikan bangunannya seadanya, sehingga kami coba untuk merenovasi rumah ini. Ketika
tukang itu ada dengan yakin. Memang mereka meyakinkan kami Bapak Ibu, dan kami percayakan. Dan memang bagi saya pribadi ketika saya minta RAB ya, biasanya kalau kami di kantor ada rencana anggaran untuk belanja untuk bangunan, ini mereka sudah kasih kisaran. Dan saya memang pribadi banyak kali tidak ingin menahan-nahan ya biayanya, karena saya takut nanti uangnya kepake Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kami pun ya karena kami percaya orang itu, kami serahkan sepenuhnya. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang kami dapatkan? Tukangnya lari, pekerjaannya belum selesai. Bahkan boleh dikatakan belum rampung 75%. Belum selesai masalah rumah, saya harus masuk rumah sakit. Baru sembuh, orang tua harus divonis kanker dan harus berulang-ulang operasi Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan, kurangkah kami keluarga untuk terus berseru kepada Tuhan? Namun pun saya menyadari bahwa kalau kami boleh ada sampai saat ini, kalau Bapak saya boleh tetap memuji Tuhan, harusnya ada satu sukacita. Sehingga pun kami berusaha merubah pergumulan yang berat itu menjadi satu sukacita. Karena firman Tuhan sendiri katakan, ketika kita ada dalam pergumulan, hendaknya kita bersukacita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah memenangkan dunia ini. Dunia ini masuk dalam setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita tetap bersyukur dulu, bersukacita. Karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan secara otomatis. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih, dikhususkan Bapak Ibu. Tuhan sendiri katakan yang menjadi kita punya tema ya di Januari. Kita adalah bangsa imamat pilihan Tuhan. Identitas kita adalah itu Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur. Sehingga ketika pemazmur katakan, siapakah yang boleh naik di gunung Tuhan? Kemuliaan Tuhan. Kita yang terkoneksi saat ini. Dan ketika kita ada di gunung Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan melimpah. Namun, selain berkat-berkat Tuhan, mari kembali tetap kita terus mengoreksi diri kita. Kita berbenah, kita mencoba untuk merubah karakter-karakter kita. Kemungkinan besar kita mungkin perlu lemah lembut, mungkin kita perlu ada kasih yang lebih lagi intens, mungkin emosional kita perlu diperbaiki lagi. Itu adalah hal-hal yang berproses Bapak Ibu, tentunya tidak langsung. Karena karakter itu perlu dirubah dan pasti bisa berubah. Namun tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita berproses. Mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita. Kita sama-sama saling menopang di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sama-sama kuat. Kuat bersama, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita murnikan hati kita. Kita kembali lagi melihat tangan-tangan kita. Bekerjalah sesuai apa yang kita sudah doakan. Apa yang kita sudah minta kepada Tuhan. Agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak hidup bersama-sama dengan para penipu. Dan ketika kita berproses itu, saya tetap percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Jadi orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, maka dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya malam hari ini bukan suatu kebetulan kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun mari kita berproses untuk memperbaiki karakter kita. Biarlah Tuhan sama-sama kita yang ada dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Lewat di minggu-minggu sengsara ini, kita sama-sama merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita sama-sama merenungkan bahwa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh ditebus dan bisa dilayakkan untuk ada di gunungnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Tuhan Yesus akan menguatkan kita ketika kita pun punya niat untuk berproses merubah karakter-karakter kita. Tidak ada kata terlambat, tetapi mari, selagi ada kesempatan, kita bentuk diri kita menjadi sesuai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat waktu yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi, bersatu, sehati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan di malam hari ini kembali lagi kami belajar Tuhan akan firman Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu bisa meneguhkan kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang tidak sempurna. Kami manusia lemah Tuhan. Namun kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami, sebagaimana Tuhan sudah mengangkat kami dari gelap ke terang, kami pun percaya Tuhan akan menguatkan kami untuk berjalan dari hari ke hari. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada tantangan, namun kami percaya Tuhan akan memampukan kami sehingga kami boleh peroleh kemenangan. Dan bahkan sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa kami imani kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami klaim janji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Hamba-Mu pada malam hari ini sudah berhenti untuk berbicara akan firman-Mu. Biar Tuhan tetap meneruskan. Biar Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami masing-masing. Agar firman itu bisa menjadi rema bagi kami. Dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berproses untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ini doa kami Tuhan, ini firman. Kami percaya Roh Kudus sudah menghidupkannya di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya serahkan kembali